أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah al-mutafarridi li rububiyyati wa uluhiyah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'athahu Allah ilan nasi kafah bitauhidi wa syari'ati samhah. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis yang mulia ini, majelis yang kita sedang belajar tentang pokok-pokok agama kita. Sudah berlalu mungkin dua penjelasan tentang rukun iman, yaitu beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir. Menginjak pembahasan selanjutnya, yaitu beriman kepada malaikat, yang mana ini adalah salah satu arkanul iman, rukun iman yang wajib diketahui, yang wajib diimani oleh semua kaum muslimin. Metode pembahasan kita seperti yang sudah berlalu dari awal, yaitu kita tidak keluar dari dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis-hadis dari Rasulullah SAW berserta dengan penjelasan para ulama. Makanya kita mengerucutkan pembahasan kita dengan dasar-dasar yang kuat, sehingga keyakinan kita, karena ini keyakinan kita membahas tentang hal-hal yang gaib, yang tidak akan datang penjelasan tentang hal yang gaib kecuali datangnya dari Allah dan Rasulnya. Makanya kita berusaha merampingkan atau mengerucutkan keyakinan kita dengan sumber-sumber yang kuat. Setelah sebelumnya kita membahas tentang beriman kepada malaikat, itu salah satunya. Yang pertama yaitu beriman dengan keberadaan malaikat. Kita harus yakin dulu bahwasanya malaikat itu ada. Kemudian setelah kita yakin bahwasanya malaikat ada, baru kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang sifat-sifat malaikat. Adapun sifat-sifat malaikat ini ada dua. Yang pertama yaitu sifat-sifat fisik penciptaannya, jadi fisiknya malaikat. Yang kedua yaitu sifat-sifat akhlaknya. Kemudian nanti juga datang pembahasan tentang amalan-amalan para malaikat. Di antara sifat-sifat fisik malaikat yang kita dapatkan di dalam Al-Quran maupun hadis, yang pertama yaitu malaikat itu oleh Allah diciptakan dari cahaya. Dari cahaya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khuliqatil malaikatu min nur." Diciptakan malaikat dari cahaya. Jadi unsur penciptaan malaikat itu dari cahaya. Jadi cahaya itu kan sinarnya, sehingga kita dapati malaikat itu tidak pernah padam, istilahnya tidak pernah letih. Kemudian sifat yang kedua, sifat fisik yang kedua, yaitu malaikat itu memiliki sayap. Ada di antara mereka yang memiliki 2 sayap, ada juga yang memiliki 3 sayap, 4 sayap, bahkan ada yang lebih dari itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir, "Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba', yazidu fil khalqi ma yasha, innallaha ala kulli syai'in qadir." Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menjadikan malaikat-malaikat sebagai utusan yang memiliki sayap-sayap. Jadi malaikat itu punya sayap. Ada yang punya sayap 1, ada yang punya sayap 2, ada yang punya sayap 2, ada yang punya sayap 3, ada yang punya sayap 4. Dan Allah menambah di dalam penciptaannya apa yang Dia kehendaki. Ada yang lebih dari itu. Sesungguhnya Allah Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Jadi malaikat
itu dengan fisik yang bagus gitu. Ya kita paling cuma bisa bayangkan. Lah kalau sayapnya 2, sayap 4 kan enak deh, kanan kiri. Lah nek 3 piye lah, enggak usah kayak gitu. Ya pasti tetap indah. Ciptaan Allah tetap indah. Bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menceritakan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu pernah melihat Jibril dan beliau memiliki 600 buah sayap, saking besarnya Jibril. Sehingga ketika Nabi Muhammad melihat Jibril dalam wujud aslinya itu, ufuk itu sampai ketutup dengan fisiknya Jibril. Dan sayapnya itu mengeluarkan indah dipandang. Jadi 600 dibentangkan sehingga ufuk itu tertutup dan itu sangat indah sekali. Itu fisik yang kedua, bahwasanya malaikat punya sayap. Fisik yang ketiga, bahwasanya malaikat itu bukan laki-laki dan juga perempuan. Jadi malaikat itu tidak punya jenis kelamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am khalaqnal malaikata inatha wa hum syahidun." Apakah kami menciptakan malaikat sebagai wanita-wanita dan mereka menyaksikannya? Seperti halnya yang disifati oleh kaum musyrikin Quraisy, bahwasanya mereka mengatakan bahwa malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah. Makanya terus dibantah oleh Allah. Kok kalian mengatakan malaikat itu anak perempuan? Apa kalian pernah tahu bahwasanya malaikat itu adalah wanita? Nah, ini adalah bantahan dari Allah bahwasanya malaikat itu bukan wanita. Di dalam ayat di atas Allah menafikan bahwasanya malaikat adalah perempuan dan di sana tidak ada dalil yang sahih bahwasanya mereka adalah laki-laki. Jadi malaikat itu bukan perempuan dan juga bukan laki-laki. Mereka juga tidak bereproduksi, tidak kawin bukan. Mereka juga makhluk tersendiri yang Allah ciptakan dari cahaya. Jadi begitulah sifat fisik malaikat, bahwasanya bukan laki-laki dan juga bukan perempuan. Yang keempat, sifat fisik malaikat yaitu malaikat tidak makan dan tidak minum. Sebagaimana yang Allah ceritakan dalam kisah Nabi Ibrahim ketika didatangi oleh serombongan malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Iddakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamun qaumun munkarun. Faragha ila ahlihi faja'a bi jalin samin. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Fa'aujasa minhum khifatan. Qalu la takhaf wa basyaruhu bi ghulamin alim." Apakah telah datang kepadamu kabar tentang tamu-tamu Ibrahim? Tamu-tamu yang beberapa tamu yang menjelma menjadi manusia, beberapa orang yang datang kepada Nabi Ibrahim ketika mereka masuk ke rumah dan mengatakan assalamualaikum, kemudian Nabi Ibrahim menjawab waalaikumsalam. Kalian siapa ya? Kalian kaum yang tidak dikenal, kayaknya bukan orang sini. Jadi Nabi Ibrahim menyambut mereka, mempersilahkan masuk ke rumahnya, sedangkan Nabi Ibrahim nggak kenal siapa mereka. Umumnya Nabi Ibrahim kenal dengan kaumnya, tapi ini Nabi Ibrahim sama sekali segerombolan orang ini siapa Nabi Ibrahim nggak ngerti. Kemudian karena ada tamu yang diperkirakan dari jauh, langsung Nabi Ibrahim masuk ke dalam rumah mempersiapkan makanan dengan membawa daging anak sapi yang gemuk. Jadi ya kita bayangkan betapa sigapnya. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim ini termasuk orang yang di dalam menghormat tamu itu sering. Jadi sampai rumahnya itu terbuka. Jadi dia faragha itu kan cepat toh. Dia masuk ke dalam rumah mempersiapkan, tahu-tahu keluar dengan membawa anak sapi yang gemuk. Berarti kan ini sudah biasa masak istilahnya. Atau ya mungkin ya lama juga. Mau dadak beleh sik, dadak bedati sik, nanti mungkin setengah dino ya. Nah, kita kedatangan tamu mempersiapkan apa namanya? Hidangan sapi itu ya ora sedelok loh. Ini apa namanya? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim ini open house. Jadi rumahnya selalu terbuka dan sering banyak tamu sehingga selalu siap hidangan. Kemudian hidangan itu dihidangkan kepada mereka. Dan ditawari, monggo dipun dahar. Kok rada mangan bingung.
Nabi Ibrahim bingung. Lah kemudian timbullah rasa takut di dalam hati, sapa wong iki. Istilahnya dihidangkan dengan hidangan yang istimewa, ora disenggol blas. Makanya mereka bingung. Nabi Ibrahim juga takut. Iki wong tenan mau duduk. Akhirnya mereka berkata, jangan kau takut. Kemudian akhirnya mereka memperkenalkan bahwa kami adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk mengazab kaum Lut. Dan mampir ke sini akan memberitahu kepadamu bahwasanya kamu akan diberi seorang anak. Ini merupakan kabar gembira bagi Nabi Ibrahim dan istrinya yang pertama. Karena istrinya yang pertama itu udah lama nggak bisa sampai bisa dikatakan mandul, tahu-tahu dikabarkan dengan mempunyai anak. Ini kabar gembira yang luar biasa. Tapi intinya dari ayat ini kita tahu bahwasanya malaikat itu tidak makan, tidak minum. Kita bayangkan betapa luar biasanya ciptaan Allah yang malaikat ini. Energinya nggak habis-habis, selalu beribadah pada Allah, selalu. Nggak ada capek-capeknya dan tidak makan, tidak minum. Jadi Allah bisa menciptakan seperti ini. Makhluk yang tanpa bahan bakar, tanpa makan, tanpa minum, tapi selalu mengerjakan aktivitas terus-menerus. Ini yang termasuk luar biasanya penciptaan Allah. Sehingga kita belajar seperti ini, kita tahu kekuasaan Allah luar biasa, betapa luar biasanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita membayangkan ketika Allah menciptakan manusia yang begitu sempurna organ-organnya aja, kita bayangkan lebih tinggi lagi. Malaikat apalagi diciptakan dari cahaya, tidak pernah capek, nggak makan, nggak minum. Ini ciri-ciri malaikat yang berikutnya. Kemudian ciri fisik yang kelima, bahwasanya malaikat itu juga bisa berbicara. Jadi secara fisiknya ada, punya sayap dan juga berbicara. Dalil dalam Al-Quran dan hadis banyak yang menunjukkan bahwasanya malaikat itu berbicara. Mereka berbicara dengan Allah. Sebagaimana firman Allah, "Id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ketika Allah berbicara kepada para malaikat, saya akan menjadikan khalifah di bumi. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, apakah Engkau menciptakan makhluk di bumi yang mereka saling mengalirkan darah dan membuat kerusakan? Mbok yo kami aja. Kami ini lebih nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami lebih selalu bertasbih kepadamu dan menyembah kepadamu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berkata, sungguhnya aku mengetahui yang kalian tidak ketahui. Ini berarti ayat ini menunjukkan bahwasanya malaikat juga berbincang-bincang dengan Allah. Jadi malaikat juga bisa ngomong. Kemudian juga percakapan malaikat dengan Nabi Ibrahim di dalam surat Az-Zariyat ayat 23 sampai 34 yang tadi istilahnya tentang ketika malaikat datang bertamu kepada Nabi Ibrahim, disuguhi dan lain sebagainya, sampai mengabarkan tentang seorang putra yang bernama Ishak. Kemudian setelah Ishak nanti anaknya namanya Yakub. Ini menunjukkan bahwasanya malaikat juga berbicara kepada manusia, para nabi. Dan pembicaraan mereka dengan Nabi Lut di dalam surat Hud ayat 81, ketika malaikat yang tadi datang ke tempat Nabi Ibrahim, setelah mampir ke tempat Nabi Ibrahim kan mereka terus datang ke Nabi Lut mau mengazab kaumnya Nabi Lut. Nah, sebelum mengazab kan ngobrol dulu dengan Nabi Lut bahwasanya kamu nanti subuh segera cabut dari sini, negeri ini akan kami binasakan. Ya, berarti ada percakapan antara malaikat dengan Nabi Lut. Juga di dalam hadis Jibril, yaitu malaikat Jibril alaihissalam berbicara dengan Nabi Muhammad SAW yang saat itu malaikat Jibril menjelma menjadi manusia, menjadi seseorang yang pas Nabi berkumpul dengan sahabatnya, tahu-tahu datang terus bertanya, wahai Muhammad, apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Itu kan malaikat Jibril menjelma menjadi manusia dan bertanya, mengajarkan manusia yang saat itu hadir di hadapan Nabi Muhammad tentang pokok-pokok agama. Ini menunjukkan bahwasanya malaikat juga berbicara kepada Nabi Muhammad. Juga
malaikat selain berbicara kepada para nabi, malaikat juga berbicara kepada orang-orang soleh. Seperti halnya di dalam surat Maryam, dalam surat Ali Imran, ketika para malaikat berbicara kepada Maryam. Wa id qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sungguhnya Allah telah memilihmu dan mensucikanmu dan memilihmu di antara wanita di seluruh alam. Ini bukan nabi, tapi malaikat datang berbicara langsung dengan Maryam. Selain itu, malaikat juga berbicara dengan penduduk surga ketika besok di surga. Dalam surat Ghafir ada percakapan antara penghuni surga dengan malaikat penjaga surga dan juga yang lainnya. Dan juga malaikat juga berbicara dengan penduduk neraka dalam surat Al-Ghafir juga. Ini menunjukkan bahwasanya malaikat itu berbicara. Jadi ciri-ciri fisik malaikat seperti itu. Jadi kita tahu gambarannya malaikat bagaimana. Kemudian ciri fisik malaikat yang keenam yaitu bahwasanya malaikat itu memiliki kemampuan untuk menjelma menjadi manusia. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam kisah Maryam, "Fattakhadha min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basarun sawiyya." Maka Maryam memasang hijab tabir yang melindungi diri beliau dari keluarganya. Karena tahu-tahu hamil itu. Kemudian kami pun mengutus, ini Maryam itu mengasingkan diri. Maka kami pun mengutus kepadanya roh kami yaitu Jibril. Maka Jibril menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Maryam takut. Jadi Maryam itu wanita yang suci, wanita yang sangat solehat. Tahu-tahu ketika dia menyendiri ada laki-laki yang ganteng, paket langsung istighfar. Dan terjadilah yang terjadi yaitu malaikat Jibril meniupkan roh ke dalam rahimnya Maryam sehingga Maryam bisa hamil tanpa adanya seorang laki-laki yang menghamilinya. Ini sebuah keajaiban. Tapi intinya ini menunjukkan bahwasanya Jibril itu juga bisa menjelma menjadi manusia. Kisah Ibrahim dan Lut bersama malaikat dan juga hadis Jibril termasuk dalil di antara dalil-dalil tentang sifat malaikat ini. Dan hendaknya kita mewaspadai keyakinan sebagian orang yang mengingkari sifat ini. Seperti kelompok Mu'tazilah yang menganggap hal ini hanyalah khayalan orang yang bisa melihat. Ini termasuk. Jadi kita dengan kisah-kisah seperti itu, kita harus yakin betul bahwasanya malaikat itu menjelma menjadi manusia itu ada. Jadi ini termasuk bantahan atau sehingga mulai abad keberapa itu muncullah firqah yang namanya Mu'tazilah. Mereka mengedepankan akal. Akalnya lebih didahulukan daripada dalil. Sehingga mereka mengatakan ini enggak masuk akal ini. Sehingga mereka menolak tentang keberadaan malaikat yang menjelma menjadi manusia. Alah ini cuma khayalan dok. Mereka cuma seperti itu. Sehingga dalil-dalil seperti ini enggak percaya, dinafikan. Kita jangan seperti itu. Ini termasuk golongan sesat. Kalau kita ahlu sunnah, keyakinan kita ya, apa berita yang datang kepada kita, kita imani. Apalagi itu datangnya dari Al-Quran maupun hadis. Kemudian ciri fisik yang berikutnya, itu malaikat bisa dilihat. Asalnya, malaikat itu tidak bisa dilihat oleh manusia. Itu hukum asalnya seperti itu. Namun ada beberapa kasus khusus dengan izin Allah, malaikat itu bisa memperlihatkan diri di hadapan manusia. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya malaikat bisa dilihat itu seperti halnya yang tadi malaikat Ibrahim dan Nabi Lut alaihi wassalam melihat malaikat dalam bentuk manusia. Jadi menjelma menjadi manusia dan dilihat oleh Nabi Ibrahim maupun Nabi Lut. Kemudian Maryam alaihi salam juga bisa melihat dalam bentuk manusia. Rasulullah SAW pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya dan seringnya dalam bentuk manusia. Kalau Nabi Muhammad SAW malah justru melihat Jibril itu dengan wujud aslinya sampai ketakutan.
dan juga sering-seringnya menjelma menjadi manusia. Ada juga disebutkan dalam hadis bahwasanya hewan ayam yang berkokok itu sedang melihat malaikat. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sami'tum siyahat diyakah apa? Fas'alullaha min fadli fa innaha ra'at malakan. Wa idza sami'tum nahiqal himar fata'awwadhu billah minasyaiton fa innahu ra'as syaiton." Apabila kalian mendengar kokok ayam, maka mintalah kalian kepada Allah dari karunia Allah. Jadi kita kalau pas mendengar ayam berkokok, kita disuruh berdoa kepada Allah atau memuji Allah, bertasbih kepada Allah. Karena sungguhnya ayam tersebut ketika berkokok itu dia sedang melihat malaikat. Jadi ayam bisa melihat malaikat. Dan apabila kalian mendengar ringkihan keledai, maka hendaklah kalian berlindung kepada Allah dari syaitan. Karena keledai tersebut sedang melihat syaitan. Jadi meskipun sifat ini seperti halnya hal yang biasa, tapi dengan adanya datangnya hadis seperti ini ya kita yakini, oh nek ayam jago lagi berkokok itu berarti dia sedang melihat malaikat. Anjurannya kalau pas lihat kokokan ayam atau mendengar kokokan ayam kita berdoa kepada Allah. Berarti menunjukkan bahwasanya malaikat juga bisa dilihat oleh hewan. Ada catatannya. Namun, seseorang hendaknya waspada. Jangan sampai dia menyangka melihat malaikat atau bermimpi melihat malaikat, padahal dia adalah iblis yang ingin menyesatkan manusia. Ada berbagai metode seperti ini. Cara setan menyesatkan manusia dengan cara seperti ini. Menjelma menjadi kiai, menjelma menjadi malaikat, menjelma menjadi Tuhan, mengaku-ngaku sebagai Nabi Muhammad yo iso. Sing kapusan yo yang bisa ditipu ya orang yang belum pernah melihat Nabi Muhammad. Aku Nabi Muhammad misalnya. Padahal hadisnya kan jelas bahwasanya setan tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad gitu. Menyerupai nggak bisa, tapi ngaku-ngaku bisa. Sehingga timbullah dengan adanya seperti itu, timbullah banyak-banyak amalan-amalan yang di situ yang aneh-aneh dengan adanya seperti ini. Kalau kita mau istilahnya itu hati-hati ya, kembalikanlah semuanya kepada dua perkara tadi, Quran dan juga Sunnah. Terus itu lebih aman. Nggak akan mungkin malaikat siapapun itu, mungkin Nabi Muhammad mendatangi kita dengan sesuatu yang di luar dua perkara. Makanya kita harus waspada. Kemudian ciri fisik berikutnya yang ke-8 yaitu jumlah malaikat itu sangat banyak. Tidak diketahui jumlahnya kecuali Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu." Tidak mengetahui jumlah tentara-tentara Rabbmu yaitu malaikat kecuali Allah. Surat Al-Mudaththir ayat 31. Kemudian di dalam hadis Bukhari dan juga Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita ketika Isra Mi'raj. Farufi Ali al-Baitul Ma'mur, fasa'altu Jibril, faqala hadzal Baitul Ma'mur, yusalli fihi kulla yaumin sab'una alfa malakin, idza kharaju lam ya'udu ilaihi akhira ma 'alaihim. Maka diperlihatkan kepadaku Baitul Ma'mur. Aku bertanya kepada Jibril dan dia menjawab, ini adalah Baitul Ma'mur. Yang mana Baitul Ma'mur ini setiap hari sholat di dalamnya 70.000 malaikat. Apabila 70.000 malaikat ini hari ini sholat di sini, kemudian keluar, maka dia tidak pernah kembali lagi ke Baitul Ma'mur selama-lamanya. Jadi ada tempat kalau di manusia itu kayak Ka'bah. Kalau di Ka'bah itu kan tempat ibadah, pusatnya ibadah manusia. Nah, kalau di atasnya sana, lurusnya itu, yaitu Baitul Ma'mur, itu tempat ibadahnya para malaikat. Di situ, di Baitul Ma'mur ini setiap hari ada 70.000 malaikat yang sujud di situ. Gantian. Hari ini datang, kemudian dia keluar, dan setelah dia keluar, nggak balik ke sini lagi. Itu setiap hari.
Jadi kalau kita mau berangan-angan berapa jumlah malaikat yang telah sholat di Baitul Ma'mur itu sejak Allah menciptakan Baitul Ma'mur sampai sekarang, berapa hari sudah? Berarti jumlah malaikat sangat banyak sekali. 70.000 itu satu hari. Dan ketika sudah nyampe situ, udah nggak balik lagi. Beda dengan Ka'bah. Kalau Ka'bah mungkin memang banyak, tapi ya mungkin tahun ini haji, 10 tahun lagi haji lagi, bisa kan? Kalau di Baitul Ma'mur enggak. Jadi 70.000 malaikat hadir di situ, kemudian besoknya ganti lagi, malaikat lagi, ganti lagi. Itu menunjukkan bahwasanya jumlah malaikat itu sangat banyak sekali. Kemudian ada juga sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar suara deritan langit, krek-krek gitu. Kemudian beliau berkata, "Inni ara ma la tarawna wa asma'u ma tasma'un. At-tadis sama'u wa huqqalaha an ta'ito. Ma fiha mawdhi'u arba'i asabi'a illa malakun. Wadi'un jabhatahu sajidan lillah." Jadi aku melihat, jadi tahu-tahu Nabi mendengar suara langit yang berderit krek gitu kan. Kemudian Nabi cerita kepada para sahabatnya, aku melihat apa yang enggak kalian lihat dan saya mendengar apa yang tidak kalian dengar. Hari ini saya mendengar langit mengeluarkan suara deritan. Kayak ya itu tadi, kayak sesuatu yang terlalu kebebanan sampai krek gitu kan. Dan langit itu pantas untuk mengeluarkan suara kayak gitu karena tidak ada satupun tempat yang seluas 4 jari gitu. Berarti tidak ada satu tempat longgar pun di sana segini, kecuali ada jidatnya malaikat yang sedang sujud. Berarti saking banyaknya malaikat, langit yang sedemikian itu luasnya tanpa tiang, itu tidak ada tempat yang longgar sama sekali. Bahkan seluas ini nggak ada. Semuanya ada malaikat yang sedang sujud di situ. Ini menunjukkan betapa banyaknya malaikat yang ada di langit. Ini menunjukkan bahwasanya malaikat itu juga jumlahnya sangat banyak sekali. Kita nggak bisa bayangkan 70.000 tiap hari. Kemudian langit yang sedemikian itu luasnya, itu tidak ada satu tempat pun yang longgar kecuali ada malaikat yang sujud di situ. Ini ciri-ciri yang disebutkan tadi. Ada juga di sana malaikat yang Allah dan Rasulnya sebutkan sifat dan cirinya secara khusus. Tadi kan secara umum. Ini sifatnya dan fisiknya secara khusus. Yaitu diantaranya malaikat penjaga neraka. Malaikat penjaga neraka ini malaikat yang khusus. Mereka adalah malaikat yang keras hatinya, tidak memiliki kasih sayang dan sangat keras serta kuat badannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu, dijaga oleh malaikat yang keras hatinya dan kuat badannya. Jadi bengis dan enggak ada ramah-ramahnya sama sekali. Mereka tidak memaksiati Allah dalam perintah Allah yang Allah perintahkan kepada mereka. Setiap Allah merintahkan kepada mereka selalu dilaksanakan. Enggak pernah menentang perintah Allah. Dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Surat Tahrim. Ini menunjukkan bahwasanya malaikat penjaga neraka itu fisiknya besar, kuat dan juga bengis. Penampakannya, raut wajahnya juga menakutkan. Jadi semakin menambah rasa mencekam bagi penduduk neraka. Wis disiksa ditambah sing jogo kaya ngono pisan. Enggak ada istilahnya, enggak ada ramah-ramahnya sama sekali. Ini siksaan yang berlipat-lipat. Kemudian selain malaikat penjaga neraka, Allah dan Rasulnya juga mensifati malaikat Jibril secara khusus. Yaitu
Jibril alaihi salam adalah malaikat yang kuat dan indah dipandang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allamahu syadidul quwa, dzu mirratin fastawa." Muhammad telah diajari oleh malaikat Jibril yang sangat kuat, yang memiliki rupa yang indah, maka dia menampakkan diri. Surat An-Najm. Jadi ketika malaikat Jibril menampakkan diri itu indah dipandang. Di antara sayap-sayapnya itu bisa kayak turun berlian-berlian itu. Jadi 600 sayap dibentangkan itu sangat indah dipandang. Itu fisiknya malaikat yang Allah sebutkan secara khusus. Kemudian selain itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita tentang salah satu malaikat pemikul arsy. Jadi malaikat-malaikat yang khusus ini. Udzinali an uhaditsa an malikin min malaikatillah min hamaladil arsy. Innama baina sahmati udunihi ila atikihi masiratu sab'ina mi'ata amin. Aku diizinkan oleh Allah untuk bercerita tentang seorang malaikat di antara malaikat-malaikat Allah yang memikul arsy. Jadi malaikatnya ada banyak. Saking besarnya malaikat ini, jarak antara ujung telinganya ini dengan pundak, sini sampai sini, ini perjalanan 700 tahun. Jadi menunjukkan betapa besarnya malaikat tersebut. Ini dia memikul arsy-nya Allah. Jadi ini menunjukkan kalau kita bayangkan betapa besarnya kuasanya Allah. Ini malaikatnya aja yang memikul arsy-nya Allah. Di arsy-nya Allah itu di atas kursi, itu ada arsy. Di atas air, kemudian di atas airnya itu ada arsy. Di situ ada malaikat yang memikul arsy-nya Allah. Yang memikulnya aja gedenya segitu, apalagi arsy-nya. Arsy-nya juga besar. Itu arsy-nya, apalagi bagaimana lagi dengan besarnya Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang tidak bisa kita bayangkan besarnya kayak apa. Makanya termasuk ciri-ciri orang yang ihsan itu bisa menghadirkan Allah di dalam setiap perbuatannya. Kita Allahu Akbar, kita bayangkan betapa besarnya Allah. Ini malaikat yang mikul arsy-nya aja segede ini. Kemudian ada juga malaikat yang disifati secara khusus, yaitu malaikat yang bertugas meniup sangkakala. Rasulullah SAW bersabda, Inna tarfata sahibus sur mundu kilabihi musta'iddu yang dhuru nahwal ash mukhafata ayyuk maro qabala ayyarat aryatada ilaihi torfah karena ainaihi kaukabani dzurriyan. Sungguhnya mata malaikat yang meniup sangkakala semenjak diserahkan tugas senantiasa siap melihat ke arah arsy. Karena takut apabila diperintahkan sebelum dia berkedip. Jadi malaikat yang niup trompet itu sudah mengulum trompetnya menunggu perintah dari Allah. Senantiasa mendelik ke atas menunggu perintah. Jadi saat ini malaikat yang niup trompet kiamat itu sudah mengulum trompetnya. Jadi kiamat sudah dekat. Kedua matanya seperti dua bintang yang bercahaya. Jadi sangat fokus. Selain itu juga telah berlaku penjelasan dalam hadis bahwasanya malaikat Munkar dan Nakir yang besok akan bertanya kepada orang yang baru saja dikubur itu disifati sebagai dua malaikat yang hitam lagi biru. Maksudnya hitam rupanya, biru matanya. Yang mana hal itu akan membuat takut orang yang melihatnya. Sehingga Allah sehingga membuat takut orang yang ditanya itu. Jadi serem aja. Sehingga orang yang baru dikubur, ditinggalkan oleh keluarga, ditanya oleh malaikat itu tegang, kondisinya tegang. Yang bisa selamat ya yang Allah kokohkan dengan kalimat yang benar, sebab amalannya di dunia, yang enggak selamat ya mereka yang melewatkan amalan-amalan atau melewatkan keyakinan-keyakinan yang seharusnya mereka yakini untuk menyelamatkan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati kita di dunia dan di akhirat. Kita belajar tentang sifat-sifat malaikat ini
itu termasuk salah satu cabang keimanan, salah satu rukun iman yang harus kita imani. Jangan sampai kita seperti halnya orang-orang kaum orang-orang firqah-firqah yang menafikan keberadaan malaikat. Allah, malaikat itu cuman khayalan belaka. Malaikat itu cuman, jangan sampai seperti itu. Karena ini salah satu rukunnya hilang, ya akan bermasalah, keimanannya akan bermasalah. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Insya Allah halaqah berikutnya kita membahas tentang amalan-amalan, sifat-sifat fisik tadi, sifat-sifat akhlak, kemudian juga amalan-amalan para malaikat. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.